Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Juwita, seorang dosen di program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Saya merupakan lulusan S1 dan S2 Teknik Kimia. Saya bergabung di prodi ini sejak tahun 2022 dan telah mengajar beberapa mata kuliah seperti Kimia Organik 1, Kimia Organik 2, Pengantar Matematika Teknik Kimia, Termodinamika Teknik Kimia 1, Termodinamika Teknik Kimia 2, Operasi Permisahan Bertingkat, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang disampaikan pada semester ganjil, yaitu pada semester 3, dengan nama mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Termodinamika Teknik Kimia 1 memiliki kode mata kuliah STK 3115 dengan bobot 3 SKS, merupakan salah satu mata kuliah inti keteknik kimiaan yang menyediakan materi pembelajaran untuk membentuk lulusan menjadi seorang engineer di bidang rumpun ilmu terapan, khususnya di bidang teknik kimia. Mata kuliah ini menggabungkan prinsip dan teori dari berbagai mata kuliah dasar seperti matematika, fisika, dan kimia untuk mengungkapkan fenomena-fenomena termodinamika yang terjadi baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Pemahaman terhadap fenomena-fenomena termodinamika ini dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan memahami konsep-konsep hukum termodinamika. Di Prodi Teknik Kimia sendiri ada 11 capaian pembelajaran yang diharapkan dapat diusahakan oleh seorang lulusan sarjana teknik kimia. Jadi untuk mata kuliah termodinamika teknik kimia sendiri di sini dibebankan ada 3 CPL. Yaitu CPL 4 adalah mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi, dengan memperhatikan isu terkini dalam aspek lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal berbasis lahan basah dan nasional dengan wawasan global. Kemudian CPL 6 yaitu mampu menemukan sumber, merumuskan, menyelesaikan dan mengevaluasi permasalahan keteknik kimiaan melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. CPL 7 yaitu mampu memanfaatkan dan menerapkan berbagai metode dengan perangkat teknologi informasi dan komputer, serta piranti rekayasa dalam melakukan rekayasa proses, sistem pemrosesan, dan peralatan dalam operasi teknik kimia. Kemudian untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, disusunlah sebuah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1 ini ada 3 CPMK, yaitu CPMK yang pertama, mampu menghubungkan konsep dasar termodinamika dengan gas ideal dan non-ideal serta persamaan keadaan. Kemudian CPMK kedua, mampu mengaplikasikan hukum termodinamika 1 dan 2, melakukan perhitungan energi untuk proses non-reaksi dan dengan reaksi kimia. CPMK yang ketiga, mampu menganalisis perhitungan terhadap aplikasi pada aliran proses dan mesin produksi kerja oleh panas. Nah, 3 CPMK ini akan terbagi menjadi 8 sub CPMK yang akan disampaikan di kelas. Pencapaian CPMK tentu saja tidak terlepas dari materi yang harus disampaikan dalam mata kuliah ini. Jadi ada 8 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ruang lingkup termodinamika, yang kedua adalah hukum pertama dan konsep dasar termodinamika, yang ketiga adalah perilaku volumetrik dari bahan murni, keempat efek panas, kelima hukum termodinamika kedua dan ketiga, kemudian yang keenam properti termodinamika dari fluida, 7 aplikasi termodinamika pada proses aliran, dan 8 adalah produksi daya dari panas. Nah, keseluruhan materi ini akan disampaikan dalam tatap muka di kelas sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk delivery atau penyampaian mata kuliah, sistem pembelajaran ini dilakukan secara luring, tatap muka di kelas dengan metode ceramah dan diskusi. Jadi dengan metode ceramah ini memungkinkan mahasiswa aktif untuk bertanya, berdiskusi atau menyampaikan pendapat. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi disertai dengan beberapa latihan soal, kemudian selalu membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Melalui sistem pembelajaran dan metode pembelajaran ini diharapkan dapat membantu mahasiswa
untuk memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk bahan ajar, kita punya buku referensi, salah satunya sebagai sumber pustaka utama adalah Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, karangan dari Smith dan Vanes. Tetapi untuk bahan referensi tentu saja tidak hanya terbatas dari satu buku, mahasiswa dipersilahkan mencari sumber literatur yang lain yang masih relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Kemudian penyampaian bahan ajar ini didukung oleh media pembelajaran yang mendukung, misalnya melalui slide PowerPoint, video pembelajaran maupun papan tulis. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa ini selalu dibangun secara aktif melalui tanya jawab, diskusi, atau pengerjaan soal di kelas. Saya selalu mengusahakan agar suasana kelas ini menciptakan kenyamanan bagi mahasiswa untuk berpendapat, bertanya, ataupun merespon pertanyaan dari dosen. Selain tatap muka, sebenarnya interaksi juga dapat dilakukan melalui sejenis learning management system di ULM sendiri bernama Simari. Jadi melalui Simari, ini mahasiswa dapat melakukan presensi, dapat mengakses materi perkuliahan, kemudian dapat melakukan pengumpulan tugas, dapat mengerjakan kuis, dan lain-lain sebagainya. Biasanya, sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menyampaikan materi melalui e-learning. Jadi diharapkan mahasiswa itu dapat mengunduh materi terlebih dahulu, dapat membacanya terlebih dahulu, sambil menyiapkan diri sebelum perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk asesmen atau penilaian, jadi di program studi teknik kimia sudah menerapkan OBE atau Outcome Based Education, di mana asesmen ini dilakukan dengan memperhatikan capaian tiap CPMK yang ada pada mata kuliah. Masing-masing CPMK ini akan dijabarkan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi ketiga CPMK nanti akan dibagi, termasuk juga di UTS dan UAS. Pada mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1, jadi sebaran persentase CPMK, untuk CPMK 1 itu berbobot 30%, CPMK 2 itu 40%, dan CPMK 3 adalah 30%. Kemudian untuk CPMK 1 sendiri ini akan disampaikan dari pertemuan ke-1 sampai ke-4. Kemudian dia akan dievaluasi melalui tugas 1 dengan bobot 10%, kemudian evaluasi tengah semester dengan bobot 20%. CPMK 2 akan disampaikan dari pertemuan 5 sampai ke pertemuan 8. UTS kemudian dilanjutkan lagi sampai pertemuan 12. Nah, untuk evaluasi CPMK 2 ini akan dibagi menjadi tugas 2 dengan tugas 3 dengan bobot masing-masing 5% dan evaluasi tengah semester sebanyak 10%. Kemudian CPMK yang terakhir atau CPMK 3 ini akan disampaikan dari pertemuan ke-13 sampai ke-16 dan untuk evaluasinya akan ditinjau dari tugas 4 dengan bobot 10% dan evaluasi akhir semester dengan bobot 20%. Nah, setelah penilaian tiap CPMK dilakukan, kita sebagai dosen harus memastikan bahwa setiap mahasiswa itu mencapai kelulusan tiap CPMK. Jadi seandainya ada CPMK yang belum mencapai nilai kelulusan, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang hanya pada CPMK yang belum lulus. Nah, kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah ini harus sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oh, baik. Selamat siang. Tetap semangat ya walaupun siang hari. Ya. Oke, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Ini materi pertama ya dalam semester 3 gitu. Jadi kita akan membahas untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ruang lingkup dasar dari termodinamika. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan mahasiswa mampu merumuskan besaran-besaran yang menyangkut termodinamika, misalnya suhu, kemudian kerja, tekanan, dan lain-lain. Nanti kita bahas ya. Untuk mula-mula ruang lingkup termodinamika. Nah, sesuai namanya dulu. Termodinamika itu ada termo, ada dinamika. Jadi dinamika ini berhubungan dengan perubahan ya, perubahan letak gitu, pergerakan artinya. Kemudian termo itu panas. Jadi termodinamika itu lebih banyak membahas kerja atau usaha yang diakibatkan oleh adanya panas. Jadi dia pasti banyak sekali berbicara tentang suhu.
Nah, beberapa masalah yang menyangkut termodinamika, misalnya kebutuhan panas dan kerja untuk proses fisika dan kimia. Proses paling sederhana, contohnya proses fisika itu ketika es mencair. Es mencair kan butuh panas loh otomatis. Begitu pula es membeku juga butuh panas. Selain butuh panas, dia juga butuh kerja, butuh usaha. Kerjanya bisa dari dia sendiri, bisa dari lingkungannya. Misalnya untuk membukukan, nggak mungkin kan dia membuku sendiri. Dia pasti butuh alat, yaitu kulkas ya loh. Kemudian untuk penentuan kondisi keseimbangan pada reaksi kimia dan keseimbangan antar fase. Kita ambil contoh yang gampang, itu air. Air itu punya 3 fase. Ada padatan, ada gas, ada cair. Nah, ada suatu kondisi tertentu di mana air ini akan berada pada 3 fase bersamaan. Nah, termodinamika bisa mengukur kondisi suhu dan tekanan untuk menciptakan kondisi di mana air itu berada dalam 3 fase. Beberapa pertanyaan sederhana, misalnya, pernah nggak kita terpikir berapa banyak sih energi yang dilepaskan ketika 1 liter etanol dibakar? Etanol ini adalah senyawa paling umum untuk alkohol ya. Alkohol itu sifatnya mudah menguap, otomatis dia juga mudah terbakar. Pernah nggak kita pikirkan berapa banyak sih energi yang dihasilkan ketika kita membakar etanol? Nah, di termodinamika bisa dihitung itu. Kemudian dalam distilasi atau penyulingan, etanol, air, mula-mula kan dia sama-sama ini, cairan kan ya. Kemudian disuling. Kalian sudah tahu penyulingan? Oke, dia salah satu metode pemisahan cair-cair berdasarkan titik didih. Titik didih. Jadi siapa yang punya titik didih lebih rendah, pasti akan lebih dulu menguap. Ya kan? Antara air dengan etanol, siapa yang titik didihnya lebih rendah? Etanol. Otomatis dia akan duluan menguap. Misalnya ketika cair-cair dia 50%, 50%. Ketika menguap apakah sama? Tentu tidak. Karena si air akan menguap belakangan. Ya kan? Dan itu perlu mencapai suhu 100 derajat lebih. Kemungkinan etanolnya sudah habis di dalam cairannya. Lalu berapa volume larutan yang dihasilkan dari pencampuran 1 liter etanol dengan 1 liter air? Apakah 1 liter etanol dengan 1 liter air akan menghasilkan 2 liter campuran? Belum tentu, betul. Kenapa belum tentu? Karena etanol dengan air itu punya volume spesifik yang berbeda, volume murni yang berbeda, dan volume total yang berbeda. Jadi cukup menarik kan ya sebenarnya. Kalau kita lihat secara awam, kita mengukur 1 liter etanol, 1 liter air, kemudian kita tambahkan, secara kasat mata kan harusnya 2 liter gitu kan ya. Tapi ternyata dalam termodinamika itu tidak demikian. Oke. Nah, untuk menjawab semua permasalahan termodinamika, ada konsep dasar yang harus kita pahami dulu. Apa-apa saja penyusun besaran-besaran termodinamika gitu ya. Jadi yang pertama itu kita mengenal tentang dimensi dan satuan. Dimensi ini dibagi menjadi 2, ada dimensi dasar, ada dimensi turunan. Jadi dimensi dasar ini satuannya ditetapkan terlebih dahulu, kemudian satuannya disebut sebagai satuan pokok. Paling mudah dipahami, dimensi dasar ini bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya panjang. Kita bisa mengukur pakai penggaris ya kan, pakai meteran. Nah, satuan panjang itu bisa meter, bisa kilometer. Jadi dimensi dasar itu hanya punya satu satuan tunggal. Begitu pula kita menghitung massa. Bisa kilogram, bisa gram, dan satuannya hanya itu. Hanya dia sendiri. Waktu juga demikian. Apa satuan waktu? Sekon. Detik, sekon, jam, menit ya. Bisa diukur pakai stopwatch misalnya. Nah, setelah dimensi dasar ini diturunkan gitu, terbentuklah dimensi turunan. Atau sederhananya dimensi turunan ini dimensi yang bisa dihitung menggunakan rumus. Dia adalah gabungan entah perkalian, entah pembagian dari beberapa dimensi dasar. Misalnya luas. Ada yang ingat rumus luas? Panjang kali lebar. Kalau rumus volume?
Panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan? Jarak dibagi waktu. Ya. Jadi luas, misalnya luas panjang kali lebar. Ketika luasannya persegi, panjang sama lebarnya sama kan ya. Lalu jadi S kuadrat, maka satuannya nanti jadi meter. Misalnya meter, jadi meter kuadrat. Nah, bedakan dengan panjang tadi. Panjang tadi hanya meter, kalau luas jadi meter kuadrat. Begitu juga dengan volume. Volume ini sebenarnya juga panjang kali panjang kali panjang kan ya. Makanya satuannya menjadi kubik. Kecepatan otomatis meter per sekon. Nah, ini contoh beberapa besaran dan nama satuannya. Ini adalah sistem internasional. Jadi secara sistem internasional ditetapkan bahwa panjang punya satuan meter, massa kilogram, dan seterusnya. Tapi besaran ini dan satuannya kan tidak terbatas pada ini saja. Jadi ada misalnya nanti kalian menemukan kasus panjang itu dituliskan dalam kilometer, kemudian massa misalnya dalam gram, gitu kan ya. Nah, untuk mengubah satuan dari satuan satu ke satuan lain itu namanya adalah konversi. Ya, beberapa contoh konversi. Misalnya 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 1 detik sama dengan berapa menit? 1/60 ya. Gitu ya. Itu kalau 3600 itu berarti 60 detik kali 60 menit untuk 1 jam. Oke ya. Meter ke sentimeter. 100 ya. Kalau sentimeter ke meter baru 0,01. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 ukuran dan jumlah yang lazim digunakan dalam termodinamika. Ada massa, kemudian jumlah mol dan volume total. Jadi ini kaitannya hanya dengan volume total. Jadi kalau volume total kalian bagi dengan massa, maka akan menghasilkan volume spesifik. Tapi kalau volume total kalian bagi dengan jumlah mol, hasilnya menjadi volume molar. Gitu. Nah, kebalikannya antara volume spesifik atau volume molar itu adalah densitas spesifik. Makanya dituliskan sebagai Rho adalah seper V. Jadi ini tergantung aja. Kalau dia volume molar berarti densitas molar. Kalau dia volume spesifik berarti densitas spesifik, gitu ya. Nah, kuantitas densitas ini tidak tergantung dari ukuran dan sistem, tapi merupakan contoh variabel intensif. Variabel intensif, mungkin ada yang masih ingat, itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tidak terpengaruh dari luar. Yang terpengaruh dari luar itu misalnya volume. Volume A ditambah volume B, volume AB jadi berubah. Nah, sedangkan densitas itu tidak seperti itu ya. Karena dia punya massa dan volume yang tetap. Makanya densitas untuk semua senyawa itu disajikan, ada datanya kan ya. Kita lanjutkan, besaran selanjutnya adalah gaya. Nah, gaya simbolnya F, satuannya Newton. Diturunkan dari hukum Newton kedua, merupakan hasil kali antara massa dengan percepatan. Dirumuskan sebagai berikut, F adalah M dikali A dikali dengan C. C itu apa? C itu faktor konversi aja, agar satuannya memenuhi konsistensi dimensi atau satuan. Ini contohnya gini ya. F adalah M dikali A dikali C. Jadi kalau F-nya itu 1 Newton, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram dikali 1 meter per sekon kuadrat. Jadi satuan kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Nah, misalnya dalam soal itu massanya adalah 500 gram. Ketika kita memasukkan massa 500 gram, kita perlu faktor konversi. 500 gram itu berapa kilo? 0,5, ya kan? Jadi nanti di sini 0,5 kilogram. Jadi ketika massanya 0,5 gram, maka satuannya menjadi setengah Newton. Ibu, izin bertanya, jadi di rumus faktor konversi itu kan kita menggunakan percepatan. Perbedaannya percepatan sama kecepatan itu apa ya, Bu? Oke.
Apa beda percepatan dengan kecepatan? Nah, tadi kita di awal sudah ada membahas sedikit tentang kecepatan adalah perubahan jarak per waktu. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi dia menyatakan seberapa besar laju perpindahan suatu benda. Nah, kalau percepatan ini menunjukkan perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi kalau kita punya kecepatan nih, kecepatan 60 km per jam. Kemudian kecepatannya berubah. Misalnya tambah laju jadi 80 km per jam. Nah, itu berarti mengalami percepatan. Ada peningkatan kecepatan. Tapi percepatan ini nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0. 0 itu ketika tidak ada perubahan kecepatan. Kalau dia menurun kecepatannya itu menjadi negatif. Ketika dia kecepatannya naik menjadi positif. Kita kan sudah sering ya dengar percepatan gravitasi bumi. Besarnya berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, angka 9,8 meter per sekon kuadrat ini menyatakan bahwa setiap benda, apapun itu, jika jatuh dari atas menuju bukan dasar bumi ya, maksudnya jatuh gitu di atas bumi, kecepatan dia jatuh itu akan naik sebesar 9,8 meter tiap detiknya. Nah, yaitu namanya percepatan. Ada perubahan kecepatan. Gitu ya, bisa dipahami? Iya, bisa Ibu. Terima kasih. Iya. Oh ya, ada lagi yang penting tentang gaya ini, yaitu menentukan massa dengan berat. Berat yang selama ini kita kenal itu sebenarnya adalah massa. Karena berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sedangkan massa itu tidak. Nah, untuk memahami kita ada contoh soal. Ada astronot dengan berat 730 Newton di Texas. Dia mempunyai percepatan gravitasi 9,79 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapa berat dan masanya astronot ketika dia ke bulan? Di bulan punya kecepatan gravitasi 1,67 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan gravitasi bumi dengan bulan itu beda kan ya? Lebih besar siapa nih? Lebih besar di bumi. Nah, sekarang kita cek berapakah massa dan berat astronot itu di bulan. Nah, tadi kita sudah kenal hukum Newton bahwa F adalah M kali A tadi. F adalah M dikali A. Kita sudah kenal tadi F adalah M kali A kan ya. Nah, A adalah percepatan gravitasi. Jadi A bisa juga disimbolkan sebagai dengan G. F adalah M dikali A, maka M adalah F dibagi G. Ya. Tadi diketahui dia punya berat 730 Newton, kemudian percepatan gravitasi bumi 9,792, sehingga masanya adalah 74,55 Newton per meter sekon kuadrat. Karena 1 Newton itu adalah 1 kg meter per sekon kuadrat, maka massa ini merupakan massa di bulan. Jadi massanya tetap. Massa astronot tidak tergantung pada lokasi, tapi berat bergantung pada percepatan gravitasi setempat. Nah, jadi ketika kita menghitung beratnya si astronot, itu diperlukan percepatan gravitasi bulan. Jadi berapa tadi massanya? 74,55 kg, percepatan gravitasinya 1,67, menghasilkan 124,5 Newton. Lebih berat di mana? Di bulan atau di bumi? Di bumi, ya? Iya, kan di bumi tadi 730 Newton. Iya enggak? Sedangkan di bulan cuma 124,5 Newton. Nah, besaran selanjutnya adalah temperatur. Temperatur menyatakan derajat panas suatu benda. Apa alat untuk mengukur temperatur? Termometer. Nah, ada beberapa skala untuk menyatakan temperatur atau suhu. Ada Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Nah, biasanya yang berhubungan langsung itu Celcius dengan Kelvin, dia intervalnya sama seperti derajat Fahrenheit dengan Rankine. Permisi Ibu, izin bertanya. Oh iya, silahkan. Kan
Suhu itu satuannya ada Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Ulun mau tahu itu digunakan pada kondisi apa ya Bu skalanya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus ya. Jadi memang ada 4 skala. Nah, kapan kita harus menggunakan mereka ini? Gitu. Dalam termodinamika, skala yang paling banyak digunakan adalah Kelvin. Kapan menggunakan Celcius? Celcius itu kita pakai ketika ada perubahan suhu. Jadi jika seandainya reaksi itu tanpa perubahan suhu, langsung saja dengan Kelvin. Tapi kalau ada perubahan suhu, gunakan Celcius. Nah, untuk Fahrenheit dan Rankine sendiri, ini lebih banyak dipakai untuk bidang teknik tapi di Amerika Serikat. Jadi mereka itu memang lebih familiar dengan Fahrenheit dan Rankine. Sebenarnya tidak ada permasalahan ya kapan kita menggunakan skala-skala ini. Jadi karena mereka ini punya hubungan. Gitu ya. Misalnya antara Celcius dengan Kelvin. Ketika kita punya data dalam Kelvin, kita bisa menghitung dia untuk Celciusnya. Jadi Kelvin dikurang dengan 273,15 menghasilkan derajat Celcius gitu ya. Berarti kalau kita mau dapat Kelvin, nanti Celcius ditambah dengan 273,15. Nah, yang berhubungan langsung antara Rankine itu adalah Kelvin. Jadi Rankine itu 1,8 kalinya derajat Kelvin. Oke. Untuk Fahrenheit sendiri, nah dia ini sama tadi dengan ini. Celcius Kelvin, Fahrenheit Rankine, bahwa Fahrenheit adalah Rankine dikurang 459,67. Kalau kita punya data Rankine, Fahrenheit berarti kita tinggal menambahkan 459,67. Ini jika kita hendak menghubungkan Fahrenheit dengan Celcius. Nah, dari beberapa skala ini terlihat bahwa titik beku air yang selama ini kita kenal itu di 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius ini ternyata 273,15 Kelvin. Berarti 0 derajat Celcius itu bukan titik terendah untuk skala Celcius. Ya. Titik terendahnya ada di 0 Kelvin atau negatif 273,15 derajat Celcius. Nah, titik terendah ini dinamakan sebagai absolute zero. Oke. Nah, itu tadi beberapa besaran yang kita bahas hari ini. Saya punya lagi satu contoh soal, ya. Contoh soal ini saya harap kalian bisa mengerjakan di rumah dulu. Nanti minggu depan kita bahas, gitu ya. Atau kita pahami dulu soalnya ya. Kita memang belum banyak berbicara tentang ini. Jadi kita punya elevator dengan massa 2.500 kg. Itu ada di atas 10 meter di atas dasarnya. Dia dinaikkan 100 meter, ternyata talinya putus. Jatuh dia tuh. Nah, di dasarnya lift itu ada pegas yang memang gunanya untuk menahan lift yang jatuh supaya tidak mantul atau dia tetap berada di tempatnya gitu. Pegasnya ini juga punya gaya maksimum. Kapan dia bisa menekan gitu ya. Diasumsikan tidak ada gesekan, kemudian percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensial, kemudian kerja, kecepatan, dan energi kinetik. Nah, contoh soal tadi atau contoh kasus tadi bisa kita skemanya seperti ini. Jadi mula-mula ada lift tadi, yaitu berada 10 meter di atas dasarnya. Kemudian liftnya naik sejauh 100 meter, jadi ini namanya kondisi 1 gitu ya. Kemudian dia naik jadi kondisi 2, ternyata talinya putus. Jatuhlah dia. Nah, ini kondisi 3, jatuhnya di atas pegas. Oke ya. Nah, soal ini tolong kalian pahami. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan untuk membahas soal ini ya. Oke, seperti biasa kan materi pembelajaran itu sudah di-upload di Simari, di e-learning masing-masing mahasiswa. Kalian bisa mendownload dan harapannya kalian sudah membacanya sebelum perkuliahan berlangsung ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian kalian. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pengajaran dari saya. Ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagai Sekdos 2025, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.